yang bersuka cita kasih tepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami hadir dengan hati yang bersuka cita dan rindu akan kediaman-Mu ya Tuhan. We thank you Jesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan buat Dia Allah yang hadir, saudara. Mari sama-sama siapkan hatimu. Angkat pujian bagi namanya di tempat ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Saudara sendiri naikkan pujian ini. Ku ada, kami ada Tuhan. Angkat syukur-Mu saudara. Terus katakan saudara sendiri. Kami angkat syukur kami Tuhan siang ini. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama saudara, angkat syukur kita pagi ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ucapkan terima kasih-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
mengenalku, yang memulihkanku, yang membenarkan hatiku. Engkau aja Tuhan. You're awesome in this place, Holy God. You're awesome in this place, Holy God. Tak kau pandang hina setiap kami, Tuhan. Dia mengenalku, Dia mengertiku, Dia menolongku. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara sendiri, ini korban kami Tuhan, ini persembahan syukur kami. Kami gak bisa balas Tuhan dengan apapun. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus.
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, yes, hadirat-Mu Tuhan. Shunu ya namana ya sande, syuku ya ralabana ya kata ya ralabo na ya shanda ya ralabo, shoba ya ralabana ya kata ya ralabo, shere ya ralabana ya sanda ya ralabo, ya namana ya sa kata ya ralabo. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan, memulihkan, memberkati, mencelikan mata yang buta, melembutkan hati yang keras, membakar, mengobarkan api Roh Kudus dalam jiwa, dalam batin kami. Oh ya ralabana ya shanda ya ralabo. Yang bisa berbahasa roh, sama-sama berbahasa roh saudara. Kita berperang dalam roh siang ini, berperang dalam roh saudara. Mari terobos. Syuku ya ralabana ya kata ya ralabana ya shanda ya ralabo. Allah sanggup dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah sanggup, Allahku sanggup, Allahku sanggup. Hey ralabana ya sho kata ya ralaba, ya namana ya shanda ya ralabo, ya ralabana ya shanda ya ralaba ya ralabo, ya shanda ya ralabana ya shanda ya karalabo. Syuruh musuh kami dikalahkan, umatmu dimenangkan. Bangkit jadi pemenang. Come on, come on. It's welcome. It's welcome. It's welcome. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Makasih Tuhan. Jemaat Tuhan, come on. Bagi Tuhan
Kami diangkat Tuhan Yesus. Dan there is something, ada sesuatu saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Umat-umat yang percaya, angkat tanganmu dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, Lord. Bagi Tuhan tak ada yang tahu. Mukjizatnya disediakan bagiku. Sekali lagi saudara, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tahu. Mukjizatnya disediakan bagiku. Dan ini yang dahsyat, jemaat Tuhan sendiri, begitu. Amin. Mukjizatnya. Ku yakin Kau hadir di sini. Hey, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau yakin, ku yakin, hey, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari sekali lagi saudara, angkat iman percayamu. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang terakhir katakan saudara, ku yakin. Dengan iman katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Bapak kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan
untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berikan pada kami. Bukti Tuhan sayang sama kami, di mana Tuhan terus membenahi hidup kami, mengatur hidup kami menjadi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, kami datang Tuhan Yesus. Kami hampiri Engkau Tuhan. Kami mau diam duduk di hadirat-Mu, di kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami istirahat Tuhan. Istirahat Tuhan di dalam hadirat-Mu. Mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan. Yang datang dengan segala pergumulan Tuhan. Dengan segala hal yang membuat berat. Tapi kami berdoa Tuhan. Segala keterikatan Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan setiap hati yang luka. Tuhan berikan pengharapan bagi yang seakan-akan tidak punya pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah hati-Mu terus Tuhan ada di dalam hati kami. Pikiran-Mu ada terus di dalam pikiran kami Tuhan. Biarlah kami melihat seperti Yesus melihat kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biar hari ini Tuhan, di ibadah ketiga ini, biar hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kami mau diam Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau lebih rindu kepada kami. Untuk itu kami datang Bapa. Kami datang, kami mau dipeluk. Kami mau disegarkan. Kami mau diperbarui. Hati kami dimurnikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu terjadi Bapa. Karena kami tahu ketika kami benar, kami dibenarkan oleh Tuhan, kami diberkati sama Tuhan, kami akan berusaha Tuhan Yesus menjadi dampak bagi keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin ada sesuatu yang baik di dalam hadirat-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa sekali lagi. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Siapapun yang duduk Tuhan di tempat kursi masing-masing, maupun yang sedang dalam perjalanan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan ada sesuatu yang baru Tuhan. Setiap pergumulan Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga Tuhan. Kami datang untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu seminggu kemarin, Tuhan jaga hidup kami. Tuhan berkati kami. Tuhan terus buat segala sesuatu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Baik yang di depan, tengah, di belakang juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan bekerja luar biasa melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan bekerja luar biasa melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pewahyuan Tuhan. Berikan pewahyuan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus. Untuk setiap proses yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau Tuhan masuk dalam proses-Mu. Kami mau masuk Tuhan dalam proses-Mu. Supaya karakter Kristus itu keluar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah karakter Kristus itu benar-benar ada dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami diberikan pengertian atas apa yang terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Pemusik, well singer Tuhan Yesus. Para pelayan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan juga berikan cuaca yang terbaik sampai nanti malam. Sore malam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala yang kami kasih Tuhan. Pastor Heron Anton Tuhan Yesus. Berkati Bapak yang nanti Tuhan akan pakai sebagai saluran berkat-Mu Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengar Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Biarlah berikan kerendahan hati. Kami mau dibentuk. Kami mau mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu penuh dengan pengharapan. Banyak hal-hal yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang baru Tuhan Yesus. Karena kami ingin diperbarui terus Tuhan. Diperbarui terus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Bu Wells, berkati ketiga anak mantu cucunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Ya Tuhan,
Biarlah terus tangan Tuhan memegang Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati negara ini. Kami tolak segala perbuatan yang dari si jahat. Biarlah Tuhan sendiri yang memegang Indonesia. Segala paham-paham Tuhan, segala orang-orang kuat Tuhan, kami yang salah Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami juga memberkati presiden, wakil presiden, berikan roh takut akan Tuhan, berikan pewahyuan Tuhan, kebijaksanaan dalam memimpin negara ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua instansi yang ada Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus mendukung ibadah sore nanti. Biar hadirat-Mu lebih lagi. Di ibadah malam juga Tuhan, hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Umat-umat yang diberkati, lebih dari pemenang kasih, tepuk tangan di atas kepala yuk. Yang di belakang, di tengah, di depan, semua menerima berkat yang sama. Tepuk tangan ya saudara. Come on. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan kiri kananmu yo, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bola tangannya semua diangkat yo. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Belum semuanya. Yang tinggi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang tinggi bagi nama Tuhan saudara yuk. Saya mau dengar jemaat Tuhan sendiri. Kasih setiamu, hikmat kebajikan. Dengan lantang katakan, angkat tanganmu ya saudara, come on. Aku musik memuji Tuhan, mari terus nikmati kebaikannya di tempat ini saudara. Saya boleh lihat semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Tepuk tangan di atas kepala sambil sorangan. Ini yang dahsyat saudara. Nyatakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Nyatakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saudara siap diberkati? Saudara siap menerima berkat yang baru? Amin. Coba sama-sama katakan. Untuk menyediakan aku diberkati, hey, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang kita mau diberkati lebih lagi. Yang di sebelah kanan saya boleh menghadap ke sebelah kanan seperti ini saudara. Saya kelihatan ya, saya nggak terlalu pendek kan. Sekarang yang di sebelah kanan saya ngadap ke kanan, yang di sebelah kiri saya ngadap ke sebelah kiri, amin. Siap?
saudara, katakan sekali lagi. Kebangkitan pasti bisa lebih cepat lagi saudara, katakan dengan imanmu. Kami rindukan. Oh kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa kekuatanmu. Belum loncat semuanya. Jump. Wow, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Walau ku puji saksinya. Yang terakhir, great is our God. Yang percaya Tuhan dahsyat, tepuk tangan di atas kepala yang dahsyat. Allah kita hebat saudara, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Katakan wow, dahsyat. Di kesempatan ibadah raya yang saat ini saya rindu mengenal adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI TSCC. Boleh lambaikan tangannya. Oh ada di tengah, anak muda dari pagi saudara, dahsyat. Ada lagi, shalom. Ada lagi saudara di belakang? Yang jauh, mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita nyanyikan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Mari semuanya nyanyi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan dan dahsyat bagi nama Tuhan yang mendatangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Tepuk tangannya lemas sekali saudara, boleh lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sebab ini saatnya kita untuk memberi. Saya undang pelayan yang melayani untuk menjalankan persembahan. Sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu mengikuti setiap kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami memberi di rumahmu, Engkau yang boleh berkati. Pemberian setiap kami sucikan, kuduskan, layakan. Bahkan Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segalanya atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memberi dengan bersyukur dan bersuka cita, mari sama-sama nyatakan. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Martami yang mangido pengurupi yondia sai tiok tangaku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogoria. Luko
Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 berkata, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan." Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya! 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus,
dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan sulung. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, artinya taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain, hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu, saya juga nyanyinya tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya, kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini, salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal.
Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Untuk menyelesaikan amanat agung, harus dengan pola Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung, harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh.
Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi. Yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga.
Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia. Bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Jadi raja. Mari, Pastor. Sembah dia. Abah, urapi kami, Abah. Urapi anak-anak-mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami. Taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Abah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Angkat tangan saudara. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.